problem ini itu telah memberikan efek terhadap global ekonomi itu sampai $1 trillion in lost productivity. Di Jepang saja angka bunuh dirinya itu naik menjadi 16%. Itu hanya sejak second wave of the pandemic. Itu 30% karyawan menyatakan mereka cemas dan khawatir. Cemas khawatirnya dia takut COVID, tapi juga takut ini perusahaan kita gimana ya. Tingkat resilience dari anak buahmu itu seperti apa sih? Nah, kalau semua leader melakukan ini, itu di sini lakukan ini, sana lakukan ini, mudah-mudahan itu kita bisa punya berita yang lebih positif. Misalnya tiap pagi ada morning briefing, kemudian ada check-in to see how they are gitu ya. Jadi apa kabarnya, apa yang bisa dibantu gitu. Mau ada survei nggak ada survei, yang namanya tanggung jawab seorang leader itu harus tahu kondisi anak buahnya dan harus bisa take care. Halo, ketemu lagi dengan saya Mala Latif di acara Intake Portal HR Digital dan seperti biasa kita akan selalu sharing dengan pertama kali memunculkan atau membahas satu fakta yang menarik, kemudian kita akan obrolin rame-rame, tentunya nggak saya sendiri. Nah, kali ini kita akan bahas apa? Yuk kita lihat fakta yang akan kita bahas kali ini. Ya, oke. Ini faktanya. Kita bahas apa? Kita akan bahas mengenai mental health. Kenapa mendadak sekali isu ini menjadi pembicaraan banyak orang? Ternyata, ini sudah dibahas oleh tidak hanya di satu negara, tapi di berbagai negara. Dan ini salah satu yang kita share. Silakan di-browsing, banyak sekali sebenarnya informasi mengenai hasil-hasil research, juga jurnal yang lain, tapi saya ambil salah satunya itu dari SHRM bulan Juni kemarin 2020, itu menjelaskan bahwa 2 dari 3 employee itu di-report atau ketahui mengalami simptom dari depresi yang muncul gitu ya, dan salah satunya juga itu 2 dari 5 itu bahkan mulai merasa burnout, ada exhausted by work juga gitu ya. Dan angka ini dikaitkan dengan pandemi COVID-19 ya. Tapi kemudian kalau kita lihat lagi ada orang yang juga bilang, "Oh mungkin itu di luar kali," gitu. Apa iya? Kita cek yuk, ternyata di Indonesia, nah ini datanya, Tempo.co juga menyatakan bahwa ditemukan dari hasil survei yang mereka lakukan, itu 72,4% dari 2.700 responden yang berpartisipasi, itu juga menyatakan mengalami masalah mental juga. Ya, dan ternyata hasil ini juga align dengan beberapa report worldwide yang salah satunya juga di-stated di World Economic Forum yang mengatakan bahwa 13.000 dari 28 negara mengalami hal ini juga. Dan tentunya kenapa kita harus bicara ini, salah satunya balik lagi ke bottom line-nya ya, bahwa ternyata problem ini itu telah memberikan efek terhadap global ekonomi itu sampai $1 trillion in lost productivity. Nah, oke. Bahasan fakta ini sangat menarik dan tentunya kita mau bahas dengan santai tapi juga seru gitu ya, dan nggak mungkin namanya ngobrol saya sendiri. Saya akan panggil teman-teman saya yang kali ini sudah bersedia untuk nongkrong bareng ya di topik sekarang ya. Dan saya panggil pertama kali bilangnya apa ya, Om, teman saya Pak Effendi Ibnu. Halo Mbak Mala. Halo Pak F, apa kabar? Saya manggilnya Pak Chief kadang-kadang ya. Terima kasih. Thank you Nama for saya coming, Effendi Pak. Ibnu dan saya sekarang ini Mbak Mala jadi Senior Advisor Human Capital di PT Citylink Indonesia. Menarik ya.
Berarti sudah sering traveling kemana-mana Pak pakai Citylink? Nah, mulai tapi belum sering. Masih Harus jaga-jaga. harus prokes ketat ya. Prokes Tetap. ketat. Sehat terus ya Pak yang penting ya. Yes, Oke. alhamdulillah. Thank you. Kita mau coba kenalin yang teman yang lain ya Pak ya. Berikutnya saya panggil teman saya yang berikutnya. Ini senior saya. Saya panggilnya Mas sekali ya. Mas atau Pak? Kadang-kadang saya panggil Mas, kadang-kadang saya panggil Pak. Irfandi. Ya, Mbak Mala. Oke, apa kabar? Halo, baik. Apa kabar? Sehat Lagi sibuk selalu. apa sekarang? Lagi sibuk apa sekarang? Sibuk jagain karyawan tetap produktif ya, karena kita kan di bank, saya di Bank Maybank Indonesia, bagaimana memastikan dalam konteks ekonomi hari ini supaya karya tetap produktif, tetap bisa memberi yang terbaik buat nasabah. Aman ya? Bang aman ya? Aman, ekonomi tetap tumbuh. Semangat. Sip, makasih for joining us hari ini ya Pak. Iya. Oke, kita panggil teman kita yang berikutnya. Oke, berikutnya ini salah satu guru saya, tapi saya bisa bilang juga salah satu teman terbaik saya yang banyak memberikan inspirasi ya, dan termasuk salah satu yang cukup aktif di sosial media. Nanti silahkan browsing. Pak Yosef, silakan Pak Yosef. Halo Mbak Mala, selamat sore. Nama saya Yosef Bataona. Kalau ditanya tentang kegiatan hari-hari sekarang itu spreading positivity everyday melalui blog saya www.josefbataona.com dan juga melalui aktivitas coaching. Wis kan, gimana denger baru berapa kalimat aja udah merasa positif gak sih? Ketularan langsung merasa penuh sangat positif. Thank you for coming ya Pak, terima kasih banget ya. Oke, berikutnya kita panggil teman kita yang lain ya Pak, izin. Oke, setelah tadi pria-pria, saya nggak mau jadi wanita sendiri di diskusi kali ini, saya undang Mbak Retno. Mbak Retno. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for coming, Mbak Retno. Sibuk apa? Masih di Magelang nih ya sekarang? Masih dingin-dingin di Magelang, di bawah naungan Gunung Merapi. Itu kalau lihat fotonya pegunungan rumahnya Mbak Retno, aduh, perasa pengen libur terus ya ke sana ya kayaknya rasanya, bekerja rasa liburan. Iya, Sibuk benar. apa? Saya kalau di Magelang, sekarang masih ngajar di IPMI dan juga sibuk di GNIK, juga bantu-bantu untuk kita lagi ada road to the conference, Kongres Nasional. Iya, seru banget ya. Nanti kita dengar update-nya dan kita panggil teman kita yang terakhir ya Mbak Retno ya. Oke, dan terakhir, aduh ini nyebutinnya gimana ya, ini satu kata sih, my soulmate. Saya sih bilangnya soulmate ya, tapi moga-moga dia juga berpikir seperti itu ke saya ya. Saya panggilkan Mbak Ripi. Hai Mal, kita dipersatukan oleh Duren ya. Ya itu dia. Saya sudah kalah kalau dia bilang neng Duren. Saya udah murahan langsung saya datang deh. Thank you for coming. Lagi sibuk apa Mbak Ripi? Aku sekarang di HM Sampurna Tbk, itu affiliate dari Philip Morris International. Nah, kalau sekarang lagi sibuk ngapain? Lagi sibuk belajar. Belajar apa ya? Belajar dari teman-teman yang ada di sini, belajar dari teman-teman yang di komunitas-komunitas HR. Buat apa sih? Gak jauh-jauh. Zaman sekarang itu Philip Morris mencanangkan bahwa we have the vision of going to build smoke-free future and beyond nicotine. Nah, itu berarti kan mesti cari tahu ya gimana caranya nih gitu, energizing people to get to that point. Berat ya visinya ya. Nah, yang berat tuh gimana caranya enteng, makanya Duren dulu. Saya setuju, saya tunggu ya. Langsung nodong. Oke, Mbak Ripi kita panggil teman-teman yang lain yuk. Kita mulai nongkrong bareng sambil diskusinya yuk. Terima kasih sudah datang sekali lagi dan buat teman-teman yang menonton pengen lebih kenal tentunya supaya lebih sayang bisa langsung cek di kolom di bawah LinkedIn dari masing-masing pembicara di sini. Kita teman akrab juga, kita biasa ngobrol bareng gitu ya. Dan sekarang
saya mau todong mengenai topik yang tadi. Silakan, siapa yang mau mulai duluan nih? Any thoughts nggak? Bener nggak sih, is that what's happening sekarang gitu? Emang segitu isunya kah mental health? Siapa yang kira-kira mau mau mulai, Oke, kasih pandangan? aku izin mulai ya, Mbak Boleh Mala. boleh. Ya, aku itu benar banget data-data itu, dan aku sempat baca beberapa jurnal dan survei yang dilakukan oleh McKinsey itu juga bilang bahwa dengan adanya pandemi ini, telah dampak untuk mental health itu besar banget. Negatif side-nya ya. Jadi di Jepang saja angka bunuh dirinya itu naik menjadi 16%. Itu hanya sejak wave second wave of the pandemic. Kemudian di Malaysia juga begitu, naik. Kemudian di Amerika itu bahkan 25% teenager yang umurnya 18 sampai 24 itu mereka mengalami mental health juga, depresi, lebih kepada depresi ya, which is bagian juga dari mental health itu. Jadi ini sangat serius. Di Indonesia tidak hanya cuma masalah depresinya yang cuma sakit saja, tetapi juga dampaknya ke rumah tangga. Tingkat perceraian menjadi naik sangat signifikan sejak ada pandemi. Dan ini yang membuat atau menambah sekali dengan orang-orang yang banyak yang depresi. WHO pun bilang bahwa depresi ini akan menyokong nilai atau tambahnya orang yang sakit. Jadi bukan lagi sakit secara fisikal, tapi lebih banyak pada yang mental health. Ini akan di tahun 2030 sampai 2030 itu mental health itu akan menjadi penyokong terbesar dari orang yang sakit. Jadi sangat serius nih Mbak. Jadi Mbak Mala cocok banget membawa topik ini ke ngobrolan kita ini. Ya. Sampai segitu besar ya? Makanya Mbak Retno ke nyepi ke Magelang gitu ya, biar nggak depresi. Iya. Tetapi di Magelang dekat dengan RSJ, Pak. Rumah sakit jiwa dekat sini. Saya beritahu sedikit rahasia bahwa saya pernah ke situ loh, pernah ke rumah sakit. Ke rumah Mbak Retno apa ke rumah sakit jiwa? Rumah sakit jiwa Magelang. Rumah sakit jiwa Magelang. For 3 weeks, tapi waktu saya masih mahasiswa waktu itu, karena ambil bukan treatment ya? bukan treatment, bukan berobat jalan. Dan itu menyenangkan sekali rumah sakit jiwanya loh kok masuk situ ya. Tapi pokoknya kita balik lagi ke topik. Oke. Iya, malah saya terusin ya. Iya, silakan. Jadi gini malah waktu itu beberapa minggu yang lalu saya hadir menjadi moderator dari suatu Asia Pacific HR Forum. Nah, di situ subjek utamanya adalah how to manage employee mental health in pandemic era. Jadi sekarang ini kita bicara mengenai adaptasi kebiasaan baru, future of work yang mana most likely hybrid. Itu akan makin pentingnya mental health issues gitu. Nah, tadi data menunjukkan seperti itu. Nah, salah satunya dari pembicara pada waktu itu yang saya moderatori itu mengatakan bahwa sebetulnya tadinya kan zaman dulu ya kita bicara mengenai employee satisfaction. Sekarang kemudian meningkat ke employee engagement. Nah, yang paling terkini ini kita bicara ini mengenai Mbak Mala mengenai employee well-being. And well-being is consist of the fisik, mental atau jiwa raga dan soul ya, dan jiwa jiwa raga dan ya basically mental gitu ya, bagaimana kita bisa bekerja dengan produktif. Oleh sebab itu kita bicara mengenai kesejahteraan secara keseluruhan. Itu mungkin yang akhir-akhir ini dibicarakan di semua korporasi malah. Dan ternyata memang itu beneran happens di banyak negara dan juga sebuah perusahaan tanpa memandang industrinya ya, atau ada industri tertentu yang berpengaruh gitu? Maksudnya apakah misalkan mungkin ada beberapa industri yang memang dia memungkinkan karyawannya untuk bisa kerja banyak di rumah gitu, itu apakah ada pengaruhnya dibandingkan dengan mungkin beberapa perusahaan yang memang mengharuskan karyawannya di kantor, jadi paling nggak masih ketemu. Karena beberapa bilang beberapa fakta juga gitu ya, bertemu dengan teman itu ternyata kan bisa rilis stres juga gitu ya. Apa ada pengaruhnya juga nggak? Terlihat ke situ nggak? Atau seperti apa? Sama aja ya malah. Nggak, ini mungkin saya kan masih totally di perusahaan aktif gitu ya. Artinya
sebelum waktu ke awal-awal pandemi kita sempat melakukan survei ya. Waktu awal-awal pandemi 2020, kira-kira bulan Juni Juli kita sempat survei. Itu 30% karyawan menyatakan mereka cemas dan khawatir. Cemas khawatirnya dia takut COVID, tapi juga takut ini perusahaan kita gimana ya gitu. Apakah mereka kan juga nggak jelas ya, ini COVID sampai kapan gitu kan, nggak ada ketidakpastian waktu itu. Mereka ada khawatir. Nah kemudian berjalannya COVID ini akhirnya menjadi isu gitu kan ya. Karena tadi itu ya long COVID kan, yang mereka kehilangan tadi kata Mala kan, kehilangan sosialisasi. Kami kan juga cukup banyak WFO dan WFH ya, cukup banyak ya. Jadi sangat fleksibel, sangat hybrid. Kantor pusat cuma 25% yang WFO gitu kan ya. Jadi kalau dikatakan apakah mereka stres karena ketemu COVID, belum tentu juga, karena ternyata banyak sekali isunya adalah apakah family-nya akan impact dengan penyakit itu kan ya, atau keluarganya, tapi juga kalaupun sudah kehilangan teman, jenuh gitu ya. Sehingga kalau boleh cerita, ini 3 bulan terakhir ini kami mengencangkan namanya Employee Assistance Program, EAP gitu kan ya. Konseling lah gitu. Kaget loh saya, full tiap hari. Nah, artinya saya sempat ya, ini walaupun ini kita nggak bisa bahas satu-satu kasus, tapi saya coba lihat apa sih trennya. Saya ngomong sama psikolognya, semua mengatakan stres dan depresi. Artinya mereka ketakutan itu ya, mungkin terganggu tidur, ya ini anaknya akan gimana, sekolahnya gimana, karena udah lama sekolah di rumah gitu, contoh PTM gitu, banyak sekali kan. Terus ya tadi ya teman biasanya bisa sosialisasi, belum tadi yang kata Mbak Retno masalah keluarga meningkat karena banyak di rumah. Kita juga enggak. Nah, itu juga penyesuaian gaya baru dulu kan. Jadi banyak case yang memang ya tadi ya, ini mungkin masalah masa penyesuaian ya. Masa penyesuaian kita, tapi sampai kapan kita juga nggak tahu gitu ya. Tapi intinya adalah yes, this is happen. Menurut pengalaman saya langsung di sini, dan teman-teman ini mulai merasakan ya jenuh dan depres ya. Depres dalam arti mungkin belum sampai sakit jiwa lah ya, tapi mulai kok nggak nyaman gitu ya. Gitu. Nah beda dengan waktu kita IEP normal, kita ngadain sebelum COVID itu, bahkan saya kadang-kadang bingung ini kok nggak ada yang datang gitu ya. Psikolognya malah kosong gitu, nggak ada peminat. Sekarang banyak. mungkin psikolognya yang stres karena nggak ada yang datang. Ini saya mau nambahin nama Pak Irfandi itu ya. Silakan Pak. Kita sekarang kalau mau duduk dari webinar ke webinar tentang topik ini, itu semua akan ngomong hal yang sama. Ya. Hanya mungkin angkanya itu slightly different ini dan itu. Yeah. Jadi saya pikir mungkin salah satu pendekatan adalah bagaimana kita menyikapi hasil survei seperti ini secara lebih bijak dan positif, ya, tanpa menambah kecemasan. Karena kalau kita pulang ke perusahaan, kita laporkan ini survei ini juga bilang tingkat depresi segini, ini tingkat suicide-nya segini, akhirnya kita semua malah dibebani oleh itu, gitu ya. Langkah seperti yang dilakukan oleh Pak Irfandi tadi itu yang kita harapkan dilakukan oleh banyak orang untuk find out itu apa sih yang terjadi sekarang ini, dampak di perusahaan masing-masing. Tetapi saya malah ajak para leader secara lebih spesifik lagi untuk lakukan refleksi. Apa sih yang sudah kamu lakukan dengan anak buahmu? Sehingga sekarang ini kalau kamu mau menilai sendiri, nggak usah pakai survei. Ya, tingkat resilience dari anak buahmu itu seperti apa sih? Nah kalau semua leader melakukan ini, itu di sini lakukan ini, sana lakukan ini, mudah-mudahan itu kita bisa punya berita yang lebih positif, sehingga kalau ada webinar lagi, daripada mereka cerita tentang persentase yang depresi dan ini, kita pengen dengar, ini perusahaan ini sudah yang dilakukan oleh leader itu begini, hasilnya begini, yang positif yang dilakukan itu adalah begini, hasilnya begini. Itu, jadi berembuk bareng cari solusi justru gitu ya, cari mana yang paling solusi efektif. Dengan real case yang ada di perusahaannya atau di unitnya, atau bahkan dia dengan timnya sendiri. Gitu. Nah, benar banget tuh, maaf. Ya, silakan. Gimana Mbak? Nyambung ke Pak Yosef tadi bilang, dan mirip juga sama Uda Irfandi. Ini kami di perusahaan kami tuh tiap tahun kita itu ada yang namanya Employee Engagement Survey, Employee Listening atau Pulse Survey. Bahkan tahun ini itu dilakukan 4 kali, tiap quarter tuh sekali. Ya, kenapa? Karena justru kita tahun lalu kita 2 kali.
kita monitoring terus ya. Dan dari hasilnya itu clear bahwa pandemi ini dampaknya besar. Jadi orang tuh stres tuh sumbernya itu satu udah pasti kalau di perusahaan ada transformasi, apalagi kan kita mencanangkan visi baru ya. Di visi baru ini tapi on the side itu ada beberapa extremely good news for us, itu membuat orang excited. Tapi di saat ada excitement, tapi pasti ada kecemasan juga. What will my future be? Tempatku di mana dan seterusnya. Tahu-taunya pandemi kena. Kami bersyukur bahwa tahun lalu meskipun pandemi ini mulai rame, itu manajemen punya komitmen itu strong bahwa kita akan jaga karyawan sebisa mungkin karena karyawan itu nomor satu, part of the three hand philosophy yang kita punya. Nah, waktu itu engagement kita malah naik. Cuma bagaimana dari hasil survei itu sendiri? Hasil survei itu memang gimana pun juga employee well-being, emotional well-being terutama, itu skornya paling jelek, paling ngedrop lah gitu ya. Terus, so what's next? Terus gimana dong? Kita melihat dengan segala macam usaha, tahun ini tuh kelihatan tren lainnya itu sangat dipengaruhi kalau pandemi lagi parah banget. Itu ternyata hasilnya juga lebih ngedrop. Kita ngobrol-ngobrol, bahkan ada yang openly bersedia untuk share, bilang gini, Bu, saya itu sempat disinyalir kena COVID, padahal ternyata alhamdulillah negatif. Cuma abis itu dia langsung stres, mikirin kalau ada apa-apa sama saya, anak saya gimana? Kalau saya meninggal, anak saya gimana? Jadi overly stres. Nah sama tuh seperti udah Irfandi, kita EAP itu kita kencengin in terms of the support, employee listening. Nah cuma apakah itu cukup? Enggak. Nah itu ada satu obrolan dengan one of the best leaders yang kita tuh our commercial director, kan dia ditanya, Pak itu kiat-kiatnya apa sih kok Bapak di poll survey-nya tuh angkanya bagus-bagus, dalam kondisi kayak gini orang-orang di lapangan tapi mereka juga merasa taken care of. Tau nggak dia bilang apa? Mau ada survei nggak ada survei, yang namanya tanggung jawab seorang leader itu harus tahu kondisi anak buahnya dan harus bisa take care. Luar biasa. Dan itu hasilnya benar-benar bisa correlated dengan hasil survei maupun dari word of mouth dari timnya itu sendiri. Itu sih. Tapi kalau in terms of balik ke topiknya bahwa kondisinya seperti apa sih? Iya benar. Ini impacting especially the pandemic. Dan kita juga dari hasil itu kita deep dive lagi ya. Perempuan itu lebih impacted, terutama perempuan. Jadi kita ini kan ada pasukan kita tuh banyak yang tim kita tuh banyak yang work from home ya. Di kantor pusat aja hanya 3% in average yang ke kantor. Sampai 3% yang ke kantor, Bu. Ya, kalau di head office ya di Jakarta maupun di Surabaya. Kenapa? Karena memang kita memungkinkan fasilitasnya untuk bekerja dari mana saja. Nah sekarang pertanyaannya, kan kesannya asik dong bisa kerja dari mana aja, itu mungkin di minggu-minggu pertama ya. Habis itu cakar-cakarannya sama siapa? Sama suami. Yang ditanya tolong jangan hanya ibunya, anak-anaknya juga dipres karena dimarah-marahin. Kamu udah sekolah belum? Kamu belajar belum? Ayo ulangan gimana? Nah, suruh ngajarin anak tuh juga bikin stres kan, gitu. Makanya kita serahkan kepada ahlinya aja guru-guru, ya kan? Bener-bener. Bapaknya pernah ngajar nggak? Bapak-bapaknya nih. Itu aku lanjutin yang baru saja Ripi bilang ya, bahwa ini impacted banget women, especially women in corporate ya, ibu-ibu yang bekerja, dan at the same time dia harus memanage anak-anaknya yang sekolah daring. Itu stressful banget. McKinsey bikin survei juga itu, bahwa ternyata women in corporate itu lebih burn out, lebih stres, lebih depresi. Karena harus melakukan, ya dia harus memanage karyawannya, kan lebih banyak harus yang ngurusin biasanya, kebetulan kalau di survei itu HR itu banyak kan ibu-ibu, ya popularitasnya. Dan ini kalau pandemi kan selalu HR yang garda depannya, kan karyawan soalnya kan, jadi masih orang human capital atau orang HR yang akan ngurusin. Dan itu sendiri dia ngurusin karyawan, dia harus ngurusin suami, ngurusin anaknya harus daring. Jadi memang betul sekali dampaknya. Pandeminya nggak bisa daring. Kan ini ngomongin kalau maminya yang kerja kan, maminya kerja nih. Iya. Kalau maminya yang nggak kerja pun stres karena ngurusin anaknya yang harus daring. Iya kan? Lebih stres itu. Itu lebih stres karena ibu. Ngurus anak lebih stres. Iya, makanya kita mesti makan durian ya Mbak Ripi ya, balik lagi ke durian. Iya. Supaya nggak ada stres. Ini tadi pernyataan tentang serahkan saja sama para gurunya. Ahlinya. Itu saya rasa, iya ada yang mention tentang gurunya itu untuk ngajarin anak itu.
itu juga mungkin terlalu asumsi itu, ya. Iya. Karena kami Iya. pernah diminta bantuan oleh UNICEF untuk membantu guru-guru, terutama yang di daerah agak terpencil termasuk luar Jawa. Itu mereka itu terdampak benar itu karena itu pandemi ini. Mereka itu harus belajar teknologi, belajar tentang bagaimana mereka menyusun materi mereka dengan teknologi ini, harus ajarin murid mereka belajar tentang bagaimana upload materi itu ke dalam sistem. Itu very stressful dan belum tentu ada yang mampu untuk ajarin mereka untuk bisa belajar, ya. Lalu kita mungkin kalau dalam keadaan normal barangkali kita tanya-tanya mereka lalu hanya advice saja, counseling mereka. Kami membawakan dalam pendekatan coaching, ya. Untuk membawa mereka untuk melihat bahwa pada akhirnya tujuan akhir kamu itu adalah suksesnya murid. Nah, begitu kita bawa ke level seperti itu, mereka akhirnya sekarang paham bahwa apapun yang terjadi kami harus berusaha, berjuang, belajar, cari tahu, karena kami akan bahagia benar kalau murid kami itu sukses. Ya. Waduh, benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa ya Pak, benar-benar ya. Itu pendekatan coaching yang kita lakukan pada mereka. Saya Finding ada purpose ya, Pak. sedikit Finding contoh purpose. nih. Betul. Iya. Saya ada sedikit contoh hal yang kita lakukan di Citylink ini, Mbak Mala. Jadi begini, pada waktu pertengahan tahun ini, itu kan masih banyak yang terpapar ya, kemudian mereka harus iso mandiri. Nah, itu kita bikin session-session khusus untuk memperhatikan atau care terhadap para yang lagi isolasi mandiri itu. Dan bukan hanya session, tapi juga kita kemudian ada care activation gitu, di mana para manajernya yang bertanggung jawab langsung itu mengirimkan mungkin makanan atau bantuan gitu, dan juga ini ada seperti managing employee from remote gitu, dalam artian misalnya tiap pagi ada morning briefing, kemudian ada check in to see how they are gitu ya, jadi apa kabarnya, apa yang bisa dibantu gitu. Nah, langkah-langkah kecil seperti ini itu sangat meningkatkan mental health gitu, mereka, supaya mereka nggak merasa alone gitu atau sendiri gitu, mengalami masalah kepapar ini. At a given time pada waktu itu bisa ada 30-40 orang loh yang terkena gitu. Jadi kita tidak melupakan hal seperti itu. Gitu, Mbak Mala. Silakan. Kata kuncinya dari Pak Yosef tadi, Bu Retno dan Pak Effendi, ya kita harus mencoba melihat enggak cuma dari segi tadi ya, dari segi kacamata kita atau kacamata perusahaan, tapi adalah kacamata apa sih yang dibutuhkan hari ini. Contoh tadi kalau mungkin siswa, kalau kacamata karyawan, itu kami sejak pandemi mencoba melihat apa sih, kami mencoba kelompokkan apa yang dibutuhin karyawan supaya artinya tetap sisa produktif. Nah, kita coba lihat ada 4 ternyata ini temuannya kami ya. Pertama, karyawan tuh pengen merasa safe dan secure. Berarti kalau gitu apa dong yang dilakukan? Itu tadi ya, vaksinasi, prokes, dibuat aturan-aturannya gitu ya, work from home, work from office, itu diatur. Ya, nah itu yang dia merasa safe. Kemudian kita harus membantu mereka deklarasi kesehatan setiap hari dengan melalui online. Nah, itu yang harus kita buat. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ingin merasa empati gitu. Ini gue lagi kayak gini, gue diperhatiin dong gitu. Nah, tadi itu ya, kalau dia kena, ya, apalagi yang kena isoman ya, yang di rumah nggak tahu menau, nggak tetangga nggak bisa dihubungin, dia bingung. Nah, itu waktu itu kita sediakan telemedicine, dikirimin langsung gitu ya. Ini kayak gini-gini, empati gitu ya. Nah, sama dengan situasi tadi juga mungkin Pak Yosef ya. Kalau mereka anak-anak yang susah itu kita empati. Mau diapain? Empati kan keluarlah pertolongan dan support function. Yang ketiga kita temukan di perusahaan adalah mereka tuh pengen dikomunikasiin gitu, terkomunikasi, karena kami nggak tahu ini apa ya gitu. Ini kira-kira perusahaan akan gimana, profit akan gimana, ini banyak yang kena apa iya apa enggak, dengan apalagi di awal-awal ya gosip kiri kanan udah ada yang kena, itu menakutkan ya. Nah, ini being communicated itu penting. Kata kunci komunikasi, leader komunikasinya sangat penting ke itu dikatakan tadi leader. Nah, yang terakhir pengen tetap produktif. Karena mereka juga ingin produktif, tapi gimana caranya ya di rumah tetap produktif. Nah, itu caranya gimana ya? Kita support yang dulu yang nggak ada training mengenai contoh lah selling by phone gitu, kita adakan. Kemudian apalagi dia produktif di rumah bosen ya, kita buat work from home challenge gitu ya. Nah, contoh hari ini nih lagi siaran gini, kita
Nah, kita rekaman ini sedang ada happy hours nih, happy hours by Zoom gitu. Tapi mereka lagi nyanyi-nyanyi tiap Jumat minggu ketiga gitu. Contoh Happy kayak gitu hours biasanya kita lakukan. dikasih Happy hours. voucher Iya, voucher happy Friday hours kan evening. sambil minum ini makan. yang Ya. mereka pengen karena sosialisasi nggak Ngobrol. dapat, nggak ketemu. Tapi mau gimana ya? Ya udah ngobrolnya melalui Zoom, ketawa-ketawa sama teman-teman hari Jumat sore kayak gini, Iya. gitu kan ya. Nah ini Sediain lemak sedang lemak di-launching sendiri-sendiri. virtual luar negeri jalan-jalan virtual. Teman kita ada yang baru pulang dari luar negeri beneran nggak pakai virtual. Nah, itu beneran. Kalau kita buat jalan-jalannya virtual, jadi mereka ya siapa yang mau ke Korea ayo ikut gitu. Kita buat begitu. Jadi kadang-kadang Waduh. jenuh soalnya. Menarik itu. Nah, bisa juga sih. Karena kayak misalkan contohnya saya sama teman-teman tuh suka janjian. Kita juga pernah ya. Kita janjian, kita makan jam 12 siang gitu kita beliin teman-teman makanan, terus kita makan bareng sambil ngobrol seperti ini. Itu aja kayaknya udah lumayan Betul. gitu ya. Sebenarnya bisa rilis stres. Nah, sekarang balik lagi nih. Ini menarik banget ya. Saya catat ada 2 hal yang sebenarnya saya mau tapping. Masih galau. Antara satu saya mau bertanya lebih mengenai EAP tadi gitu ya. Program apa aja sih realnya supaya bisa kasih contoh buat insight buat teman-teman yang denger gitu kan. Tapi satu hal juga yang tadi saya mau bicara adalah hal nomor 4 yang di-mention oleh Pak Irfandi gitu. Yaitu mengenai productivity sendiri gitu. Apakah sudah terasa atau belum? Kita bahas yang mana nih enaknya? Bahas yang mana dulu?